Menteri Keuangan Purubaya Yudi Sadewa diketahui tengah menyoroti kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ia bahkan membuka peluang bakal mengembalikan sistem kepabeanan ini ke model Orde Baru jika pembenahan internalnya tak berjalan dengan baik. Lantas, bagaimana tanggapan Bea Cukai atas peringatan Purubaya ini? Terkait ultimatum Menkyu, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama pada Rabu 3 Desember 2025 menegaskan kesiapan institusinya untuk berubah. Jaka menilai ultimatum Purubaya sebagai koreksi besar untuk memperbaiki citra dan kinerja. Hal ini disampaikan Jaka dalam keterangannya pada Rabu 3 Desember di Jakarta. Sebelumnya pada Kamis 27 November, Purubaya menyoroti persoalan citra buruk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ia menegaskan, Bea dan Cukai harus bekerja lebih serius guna menghindari konsekuensi besar. Purubaya mengingatkan bahwa hampir 16.000 pegawai berisiko kehilangan pekerjaan apabila reformasi tidak berjalan. Jadi Bea Cukai saya udah panggil mereka, kita rapat internal ya. Kita diskusikan dengan mereka, saya bilang begini, image Bea Cukai kurang bagus di media, di masyarakat, di pimpinan tertinggi kita. Jadi kita harus perbaiki, yang mana kameranya? Jadi kita harus perbaiki dengan serius. Saya bilang dengan mereka, sudah minta waktu ke Presiden 1 tahun untuk nggak diganggu dulu. Saya biarkan saya beri waktu saya untuk memperbaiki Bea Cukai. Karena ancaman serius, kalau kita Bea Cukai nggak bisa memperbaiki kinerjanya dan masyarakat masih nggak puas, Bea Cukai bisa dibuka diganti dengan SGS. Seperti zaman dulu lagi. Ancaman Purubaya ini seakan mengulang apa yang pernah terjadi di era Orde Baru. Kala itu Bea Cukai pernah dibekukan oleh pemerintah Orde Baru karena dianggap menjadi tempat suburnya praktik korupsi. Pembekuan Bea dan Cukai di era Orde Baru terjadi pada tahun 1985. Identifikasi adanya penyelewengan di tubuh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mencuat pada 1968 hingga 1969. Jurnalis Muhtar Lubis sempat mencatat adanya pengenaan denda damai yang merupakan pola kerja yang lazim antara petugas Bea dan Cukai dengan importir. Menanggapi temuan ini, Menteri Keuangan saat itu Ali Wardana melakukan mutasi pejabat eselon 2 antar unit eselon 1. Pada 1978, posisi Direktur Cukai beberapa kali diisi oleh pejabat baru, namun hal ini tak kunjung membuahkan hasil. Melihat situasi yang belum membaik, Presiden Soeharto setelah berkonsultasi dengan para menteri dan mendengar laporan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1985 tentang kebijaksanaan kelancaran arus barang untuk menunjang kegiatan ekonomi. Instruksi itu menjadi dasar keputusan untuk menyerahkan sebagian wewenang Bea Cukai kepada PT Surveyor Indonesia, yang kemudian bekerjasama dengan perusahaan asal Swiss, Société Générale de Surveillance atau SGS. Konsekuensinya banyak pegawai Bea Cukai harus dirumahkan karena tugas mereka digantikan. Kewenangan itu baru kembali ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di tahun 1995 dan terus bertahan hingga saat ini. Sejarah mencatat, Dirjen Bea dan Cukai pernah dibekukan oleh Presiden Soeharto di era Orde Baru karena kinerjanya yang buruk. Akankah hal ini akan kembali terulang di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto? Kalau menurut Sobat Kompas, apa tanggapannya?